ada sebuah pepatah atau sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Steve Harvey. Tahu Steve Harvey? Dia yang seorang bintang talk show yang di Amerika sekarang lagi ngetren tuh, di TikTok, di IG itu ngetren gitu. Nah, dia menyatakan sebuah kesuksesan itu tidak akan lahir dari kenyamanan. Jadi kalau kamu pengen sukses, ya kamu jangan di wilayah zona nyaman. Kalau kamu terlalu nyaman, kamu akan menjadi lemah. Halo guys, welcome back to Angkasa Podcast. Angkasa Can Speak. Di sini pada sore hari ini kembali lagi bersama saya Yurika Maliastiono yang akan membawakan podcast pada kali ini. Dan pada hari ini pun kita kedatangan tamu yang paling spesial, yaitu kita perkenalkan dulu Bapak Letkol Tek Zulkifli Effendi. Boleh Pak disapa dulu audiens? Halo, rekan-rekan sekalian. Apa kabar? Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Gini Pak, biar audiens lebih kenal lagi dengan Bapak Zulkifli, bisa Pak Zulkifli perkenalkan latar belakang Pak Zulkifli kepada audiens? Oke, baik. Nama saya Zulkifli Effendi. Saya Letnan Kolonel Teknik, Komandan Satuan Pemeliharaan 32. Saya dulu pernah menjabat sebagai Kepala SMK Penerbangan ya kira-kira tahun 2019 sampai dengan 2018 sampai dengan 2019. Nah, itu kan Pak Zulkifli itu sebagai Komandan Sathar ya? Ya. Dengar-dengar, boleh diceritain Komandan Sathar itu apa sih Pak? Oke, untuk Sathar ya, itu namanya kepanjangannya Satuan Pemeliharaan. Satuan Pemeliharaan 32. Itu satuan pemeliharaan, di bawahnya Depo Pemeliharaan 30. Kemudian kita memiliki tugas untuk pemeliharaan tindak berat pesawat tipe C212 Kasa, kemudian EMB 314 Tucano, dan juga HOF 109-209. Terus insya Allah untuk kedepannya kita juga akan melaksanakan pemeliharaan tindak berat untuk pesawat Sukhoi. Iya Pak, kita jangan lebih lanjut lagi, kita lihat dulu gimana sih Pak Zulkifli bisa menjadi dan Sathar. Bisa diceritakan kayak SMA apa cita-citanya itu memang jadi TNI, apa udah direncanain mulai dulu, terus prosesnya gimana biar bisa jadi pedoman juga buat yang audiens di sana. Oh, motivasi, soalnya motivasi bisa hidup gini ya? Iya, bisa diceritakan. Ya, saya dari dulu, dari mulai kecil itu saya punya cita-cita terus terang seperti gedung sekolah ini, gedung utama itu kan namanya B.J. Habibie. Dulu idola saya waktu saya masih kecil, saya mulai dari TK itu jadi idola saya B.J. Habibie. Saya suatu saat ingin menjadi orang seperti B.J. Habibie. Kemudian saya belajar SD, SMP sampai dengan SMA tidak pernah berubah bahwa saya ingin menjadi seorang teknisi pesawat terbang. Dan alhamdulillah setelah SMA saya bisa masuk ke Akademi Angkatan Udara. Nah ini sebenarnya dua sisi. Saya pengen jadi teknisi pesawat terbang, tapi saya juga pengen menjadi seorang tentara. Nah zaman saya waktu kecil itu ada film namanya Tour of Duty. Nah itu sudah saya tidak pernah ketinggalan. Itu film perangnya US Army kalau nggak salah. Nah ini saya selalu nonton. Nah ini sudah itu namanya takdirnya Allah. Saya bisa menjadi seorang tentara, tetapi juga menjadi teknisinya pesawat terbang. Dari kecil sudah jadi fokus. Kita fokus belajar SMA sampai saya tulis. Dulu itu ada. Setiap kali saya belajar itu dicatat cita-citamu apa, dan di situ cita-cita saya tulis memang saya menjadi TNI, karena waktu itu karena keluarga tidak ada yang TNI ya, jadi saya hanya nulis menjadi TNI. Kemudian saya juga ingin menjadi teknisi pesawat terbang. Alhamdulillah saya bisa mencapai dua-duanya, teknisi pesawat terbang iya, kemudian tentara iya. Nah yang perlu dilakukan adalah fokus dengan cita-cita. Pada saat kita sudah ingin meraih cita-cita kita, ya kita harus fokus. Saya berjuang keras bagaimana caranya saya bisa meraih cita-cita, karena
menginginkan sesuatu tetapi kita ogah-ogahan, begini saja tidak bisa. Kalau kita ingin meraih sesuatu, ya kita fokus belajar. Bagaimana bisa orang yang tidak belajar dia bisa meraih apa yang diinginkannya? Tidak mungkin. Ya, terus kalau boleh tahu nih Pak ya, kan itu Pak Zulkifli juga berproses menjadi sebuah komandan Sathar, itu juga ada proses yang dilalui. Boleh Pak Zulkifli itu ceritakan susahnya, kayak kita bangkit lagi dari kesusahan menjadi TNI juga sekaligus menjadi teknisi. Jadi untuk luar audiens di luar sana kayak mau nyerah, ada penyemangat lagi gitu Pak. Oh iya, ada sebuah pepatah atau sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Steve Harvey. Tahu Steve Harvey? Dia yang seorang bintang talk show yang di Amerika sekarang lagi ngetren di TikTok, di IG itu ngetren gitu. Nah, dia menyatakan sebuah kesuksesan itu tidak akan lahir dari kenyamanan. Jadi kalau kamu ingin sukses, ya kamu jangan di wilayah zona nyaman. Kalau kamu terlalu nyaman, kamu akan menjadi lemah. Nah, sama. Waktu saya SMA itu sendiri pun saya bukan lahir dari keluarga yang berada, karena bapak saya seorang guru swasta. Kemudian SMA itu juga, kalau sekarang kan SMA rata-rata bermotor, kemudian punya HP, fasilitas ada. Namun zaman saya SMA, saya setiap hari sekitar 2 km itu saya jalan setiap hari. Pagi berangkat jam 6, kemudian nyampe sekolah masuk itu sekitar jam 7 kurang seperempat. Kemudian saya pun demikian daftar tidak dengan cara yang mudah karena rumah saya ada di Batu. Kemudian saya daftarnya waktu itu saya kebetulan di Lanut Abdurrahman Saleh daftarnya. Itu saya bangunnya jam 3, berangkat ke Lanut itu jaraknya ya sekitar 30 km. Berangkat bangun jam 3 berangkat. Nah, dari situ tidak berasal dari hal yang mudah. Nah, pemikiran saya adalah pada saat saya sudah berjuang, maka tuntaskan perjuangannya. Jangan kamu berjuang kemudian di tengah-tengah semangatnya kendur. Nah, kadang-kadang sih memang saya menyadari dengan adik-adik itu kan pada saat tertentu itu ada semangatnya hilang. Nah, cari sesuatu hal yang menjadi penyemangat. Contohnya, ya saya punya cita-cita itu kan penyemangat. Beda kalau orang yang tidak punya cita-cita itu mau meraihnya, tujuan aja kamu tidak punya. Gitu. Saya ingin jadi apa aja tidak tahu. Ya bagaimana kita mau meraihnya, bagaimana kita berjuang, bagaimana kita mau menuju ke situ kalau sendiri kita tidak punya tujuan. Kemudian kalau perjuangan bagaimana saya menjadi komandan, pasti yang jelas kita akan berproses mulai dari saya menjadi perwira dan Nadwa, kemudian sekolah menuju mayor, ya kan, sekolah sekau, dan juga prosesnya melalui proses sesko AU. Nah, ini pun perjalanannya tidak dengan santai-santai. Pada saat saya menjadi seorang perwira teknik setelah lulus dari Akademi Angkatan Udara, banyak yang harus kita lakukan, mengisi diri. Tidak berhenti pada saat saya sekolah itu kemudian saya tidak mau belajar, tidak. Kita mengisi diri terus, mengisi diri, belajar. Nah, pada saat kita mengisi diri inilah kita juga jangan lupa ada satu hal yang tetap nih, yang kita tidak boleh lupakan, yaitu prosesnya. Pokoknya jangan patah semangat. Ya, kita udah dengarkan proses dari Pak Zulkifli gimana pantang semangat intinya ya Pak ya. Dan ini saya juga ada pertanyaan dari teman saya Pak yang mau jadi tentara katanya. Pengen tahu kayak tingkatan-tingkatan tentara itu apa aja sih Pak? Mulai dari bawah sendiri itu sampai perwira gitu Pak. Boleh jelasin? Oke, jadi di dalam tubuh TNI itu kita punya semboyan bahwa adalah yang menjadi pangkat jabatan itu adalah kehormatan. Kita dibagi segmen-segmennya, dibagi bagiannya.
ada yang bagian di bawah, itu ada, bukan di bawah sih sebenarnya, tingkatan yang kita sebut tamtama. Kemudian ada bintara, ada perwira. Tamtama itu dimulai dari pangkat rendah, prajurit 2, prajurit 1, kemudian praka, kopral. Kopral itu ada 3, kopral 2, kopral 1, sampai dengan kopral kepala. Kemudian bintara juga demikian. Bintara itu di atasnya tamtama itu ada sersan 2, sersan 1, sersan kepala, sersan mayor, kemudian ada bintara tinggi, itu pembantu letnan 2 dan pembantu letnan 1. Kemudian ada juga yang namanya perwira. Perwira itu banyak sumbernya. Perwira itu ada perwira dari lulusan Akademi Angkatan Udara, kemudian ada lulusan dari SPAPK atau Sekolah Perwira Prajurit Karir, ada juga yang lulusan dari Sekolah Pembentukan Perwira. Dia alih jenjang dari bintara kemudian menjadi perwira. Nah, kalau yang dari Akademi Angkatan Udara ini seperti saya, Akademi Angkatan Udara dari lulusan SMA IPA, tapi sekarang Akademi Angkatan Udara juga membuka yang dari lulusan SMK kalau tidak salah ya, SMK penerbangan. Kemudian ada yang dari SPAPK. SPAPK ini dari teman-teman mahasiswa. Dia lulusan S1, kemudian dia mendaftarkan diri untuk menjadi prajurit TNI melalui prajurit karir. Kemudian ada yang dari Stupa atau Sekolah Pembentukan Perwira, dari jenjang bintara dia alih jenjang untuk menjadi perwira. Jadi rata-rata kalau alih jenjang ini biasanya rekan-rekan Stupa ini mereka menjadi perwira di umur di atas 30. Kalau dari SPAPK ini biasanya dari mahasiswa. Kalau yang untuk yang AU ini dari SMA langsung Sekolah Pembentukan Akademi Angkatan Udara. Oh iya, bentar. Ada PAMA. Kalau di perwira ada perwira pertama, ada perwira menengah, ada perwira tinggi. Tidak bisa tiba-tiba loncat jadi perwira tinggi, tidak bisa. Berproses saya sampaikan tadi, dan itu perlu perjuangan. Kalau kita selama menjadi perwira ini tidak mau mengisi diri, ya jangan harap bisa menjadi perwira menengah, bisa menjadi perwira tinggi. Kalau perwira tinggi jenderal. Ya, kalau tingkatan tentara paling tinggi itu jenderal. Tertinggi, pangkat tertinggi itu ada jenderal. Kalau di Angkatan Udara bukan jenderal, namanya marskal. Ada marskal pertama ini bintang 1, kemudian marskal muda ini bintang 2, kemudian marskal madya ini bintang 3, kemudian marskal. Kalau marskal itu Angkatan Darat, namanya jenderal, bintangnya 4. Jadi ada bintang 4. Nah, ini yang sudah pangkat tertinggi sudah. Nah, tapi rata-rata ada juga yang bisa sampai mencapai jenderal, ada yang dia hanya sampai di kolonel. Itu tergantung bagaimana kita mengisi. Ya Pak, untuk tingkatan-tingkatannya mungkin audiens sudah pada tahu, sudah dijelasin juga sama Pak Zulkifli. Untuk kita kembali lagi ke Komandan Sadhar ya. Tadi kan kita kan ke bab yang proses Pak Zulkifli sampai tingkatan TNI. Nah, kita kembali lagi ke Komandan Sadhar. Kalau boleh tahu Pak, tugasnya Komandan Sadhar itu ngapain aja sih Pak? Kalau boleh. Komandan Sadhar atau Sadharnya? Komandannya. Komandan Sadhar nyuruh-nyuruh. Jadi kalau komandan namanya komandan nyuruh-nyuruh. Iya, tapi iya. enggak. Yang jelas itu yang namanya jabatan komandan. Kita diberikan tongkat komando namanya ya, tongkat komando. Itu kita punya tanggung jawab secara moral, secara material. Kita mendapatkan perintah dari atasan, kita akan meneruskan ke bawahan. Kita juga bertanggung jawab terhadap hidup bahkan matinya anggota saya yang ada di satuan pemeliharaan. Semua yang ada di bawah Komandan Satuan Pemeliharaan 32 itu, baik buruk, hidup, mati, keluarganya itu akan menjadi tanggung jawab daripada Komandan Satuan. Nah, inilah yang dari awal-awal saat kita menjadi prajurit, terutama untuk perwira, itu yang harus betul-betul disiapkan. Terkadang ada orang yang siap untuk menjadi komandan, namun tidak begitu siap saat dia diberikan tanggung jawab. Itu tugas dari komandan sendiri, menyuruh-nyuruh ya Pak ya. Iya. Dari Sadhar
Kalau di TNI AU itu ada 3 tingkat atau 3 level pemeliharaan. Ada tingkat ringan, ada tingkat sedang, ada tingkat berat. Nah ini bagian tingkat berat adalah bagian saya. Gitu. Jadi semua pesawat rangkanya diprotolin semuanya sampai sekecil-kecilnya. Asik deh. Yang mau ke jadi bawahnya Pak Zulkifli gitu ya Pak ya, asik. Bongkar pesawat. Nah, dari tadi perkenalannya Pak Zulkifli di awal, Pak Zulkifli itu juga menjadi kepala sekolah di SMK Penerbangan kurang lebih selama 2 tahun. Iya. Mulai tahun 2018. Iya. Mulai dari tahun 2018, bisa diceritain nggak Pak perbedaannya? Kan sekarang Pak Zulkifli bukan menjadi kepala sekolah lagi, tetapi masih bisa lihat anak-anaknya SMK Penerbangan. Bisa diceritain perbedaan apa intinya, perbedaan dulu waktu Pak Zulkifli menjabat menjadi kepala sekolah dengan murid-muridnya pada waktu zaman itu sama yang sekarang. Yang jelas untuk SMK Penerbangan yang saya lihat semakin hari semakin baik, semakin hari semakin kemajuannya ada, saya lihat luar biasa. Dulu saya sekolahannya masih 1 lantai, sekarang sudah 2 lantai. Kemudian ekstrakurikulernya juga semakin banyak, sekarang juga sudah punya asrama. Itu hal yang luar biasa. Zaman saya dulu, saya hanya bercita-cita suatu saat saya punya sekolah yang seperti ini. Saya hanya mengatakan kepada pengganti saya saat itu, kemudian diteruskan sampai dengan sekarang, itu sudah luar biasa. Itu berarti apa yang kita bangun berkelanjutan. Saya menyampaikan, ya sekolah ini harus tumbuh. Saya tidak pernah bicara sekolah ini sudah bagus waktu itu. Saya hanya bicara sekolah ini tumbuh, baik tumbuh dari fasilitasnya, kemudian juga tumbuh dari siswanya. Semua siswanya saya lihat ya semakin hari semakin baik, disiplinnya semakin tertata bagus, sekolahnya semakin terlihat. Gitu. Gini Pak, kan dulu kan kalau boleh tahu itu Pak Zulkifli jadi komandan Sathannya itu mulai tahun berapa Pak? Saya tahun 2022 ini saya jadi komandan Sathan. Ya. Jadi dulu jadi kepala sekolah tetapi masih menjadi TNI juga kan Pak ya? Iya. Jadi kalau boleh tahu cara membaginya Pak Zulkifli antara mengurus SMK dengan mengurus TNI itu bagaimana Pak? Semua hal yang kita lakukan kuncinya ada di senang. Kalau kita sudah senang hati, itu melakukan apa saja pasti enak. Saya dulu tidak ada capeknya. Waktu saya jadi kepala sekolah, pagi di sini, siang di Lanut, atau saya balik, saya pagi ke Lanut dulu melaksanakan tugas saya sebagai anggota TNI, kemudian siang ke sini. Jadi saya kalau dihitung itu dalam 1 hari saya pulang pergi dari SMK Lanut itu bisa 5 kali. Di sana sebentar, jadi gak ada capeknya. Sholat dulu di sini, pulang ke sana, nanti jam 3 ke sini, ekstra saya tungguin untuk memastikan ekstranya waktu itu berjalan dengan baik. Nah, ya hal yang tidak mudah sebenarnya. Malam masih berpikir mengatur diri bagaimana, ya kan? Sedangkan tugas di Lanut juga tidak bisa ditinggalkan. Kuncinya ada di sana. Kalau orang nggak senang, tidak bisa. Tekan ya Pak? Iya betul. Kayak podcast nih misalnya, kita bikin podcast, tapi kalau kita happy saja, seneng aja ya enak. Tapi kalau malas, saya yakin podcast tidak akan lebih dari 3 kali akan tutup. Kuncinya di seneng. Kalau kita seneng pasti jalan. Iya seneng pasti jalan. Iya. Terus gini Pak, dulu kan Pak Zulkifli juga di SMK kalau ada PPDB itu kan juga memperkenalkan. Cara Pak Zulkifli memperkenalkan SMK kita kepada khalayak di luar sana itu gimana? Satu, silaturahim. Silaturahim ya. Silaturahim itu jangan dipikir saya hanya sekedar datang ke rumahnya assalamualaikum, tidak, tetapi kita bertemu dengan banyak orang, kita ngobrol dengan orang, itu kan bisa sambil mempromosikan. Nah, contohnya saya lagi makan nih, gitu kan, ada orang dia nanya, Pak dari TNI AU ya? Iya Pak. Oh kebetulan nih Pak, saya mau nanya nih Pak. Nanya apa Pak? Duh, katanya di TNI AU itu punya
SMK Pak ya? Oh iya lah, disitulah saya promosi. Atau kalau saya ketemu dengan anak-anak SMP, kamu mau kemana? Oh ini Pak, saya ingin masuk ke SMK negeri gini. Nah kenapa? Mungkin gini Pak, kamu nggak pengen masuk SMK penerbangan yang setil-setil gitu kan? Nah akhirnya mereka tertarik, mereka mulai bertanya. Pak tidak dengan mereka bertanya, di mana itu Pak? Nah itu salah satu poin yang saya dapat. Iya ya. Terus kayak dulu itu Pak Zulkifli jadi kepala sekolah di SMK Penerbangan gitu Pak ya. Ada kesan gimana? Apa pesan untuk SMK Penerbangan Pak? Lebih ke kesan dulu Pak. Kesan dulu. Karena kan Pak Zulkifli dulu menjadi kepala sekolah di SMK Penerbangan, kesannya menjadi pemimpin SMK Penerbangan itu gimana? Kesan yang saya dapat di waktu saya menjabat sebagai kepala sekolah ini di sini ini kalau tentara bilang esprit de corps. Jadi kekeluargaannya luar biasa. Saya mengatakan saya memang tidak diluluskan dari SMK Penerbangan, tapi SMK Penerbangan sudah menjadi bagian hidup saya, bagian sejarah dari hidup saya, bagian dari diri saya. Luar biasa, kekeluargaannya luar biasa. Mungkin saya belum menemukan sekolah yang sekiranya itu anak-anaknya ini gampang aturannya, mudah ditata, mudah diatur. Dan ini tidak hanya sekedar persepsi saya, pandangan saya tidak, tetapi ada dari teman-teman saya yang di luar juga menyampaikan anak-anak SMK Penerbangan itu pada saat saya ajari, saya berikan khusus itu lebih mudah nyantol, pemahamannya lebih cepat. Karena apa? Dia mau nerima, sedangkan yang lain itu susah menerimanya. Kenapa? Karena satu, sekolah itu yang pertama attitude-nya. Kalau attitude-nya atau sikapnya, karakternya tidak terbentuk, nggak akan jadi. Begitu di sini kental sekali dengan karakternya SMK Penerbangan, dia lebih mudah. Nah itulah kesan saya yang luar biasa di SMK. Ini saya lebih mudah untuk anak-anak SMK Penerbangan. Kita ajak ngobrol, mereka punya tata, punya sopan santun, punya adab. Ya nakal adalah tidak semuanya, tapi at least mereka di nakalnya anak SMK Penerbangan itu kalau dibandingkan dengan yang lain, ya masih tertib, masih sekolah bajunya rapi, rambutnya rapi, sama guru masih mau saling, kan gitu kan? Coba di sekolah lain, saya belum menemukan. Di sekolah lain itu gurunya jalan ya dicuekin aja, tapi di sini top. Kesan dari Pak Zulkifli selama menjadi kepala sekolah bahwa SMK Penerbangan itu rapi, disiplin, dan attitude-nya yang paling penting dalam menjadi sebuah pelajar ya Pak ya, intinya untuk saat ini tidak iya, gitu. Dan untuk pesannya kalau boleh tahu Pak, pesan untuk SMK Penerbangan? Pesan saya untuk adik-adik yang ada di SMK Penerbangan, saya berpesan perlu diingat bahwa tidak ada kesuksesan itu yang tanpa perjuangan. Semuanya pasti akan berjuang, dan berjuang itu pasti capek. Jadi jangan pernah merasa lelah untuk berjuang. Selama cita-cita kalian, selama tujuan kalian belum tercapai, kalian belum menganggap saya ingin jadi perwira TNI Angkatan Udara, itu belum tercapai, belum tergenggam, dan kalian masih berproses untuk itu, jangan pernah merasa lelah untuk berjuang. Ini untuk lebih menjadi lulusan SMK Penerbangan ini lebih semangat juga Pak. Boleh diberitahu juga lulusan penerbangan SMK Penerbangan itu bisa menjadi apa aja, kayak masuk ke mana aja gitu Pak. Buat lulusan SMK Penerbangan juga menjadi semangat, oh saya bisa masuk ini, ternyata saya bisa masuk ini gitu Pak. Banyak sekali untuk SMK Penerbangan ini, mau jadi apa itu banyak sekali. Ya kalau khususnya ya karena kita sekolah jurusan teknik ya, jurusan teknik bisa sekarang alhamdulillah sudah dibuka menjadi Taruna Akademi Angkatan Udara, kemudian menjadi TNI dari jalur yang lain, ada dari jalur Bintara, ada dari jalur Taruna. Kemudian yang saya tahu juga bisa menjadi pilot
penerbangan sipil, pesawat-pesawat sipil itu bisa juga menjadi private aircraft atau private jet dan sebagainya bisa. Terus kemudian menjadi teknisi dari maskapai penerbangan sipil baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Satu hal memang yang saya juga salut karena selain di keluarga di SMK penerbangan ini sendiri, kekeluargaannya ini juga sampai dengan alumni-alumninya. Saya masih banyak bertemu dengan alumni-alumni SMK penerbangan ini, saya masih berkomunikasi aktif dan mereka luar biasa, menjadi teknisi Lion Air, teknisi Garuda, ada yang di luar negeri di Dubai, saya bilang all over the world. Jadi ya luar biasa, mau jadi apa saja pokoknya kalian jangan lelah berjuang dan jangan pernah berhenti untuk berjuang. Kalau saat kalian berhenti untuk berjuang, ya sudah selesai semuanya. Berjuang terus sampai saya menjadi komandan satuan pun tetap berjuang. Perjuangannya cuma beda segmen, beda waktu, beda cara. Tapi at least cita-cita saya menjadi TNI, menjadi teknisi penerbangan, teknisi pesawat terbang tercapai. Saya akan berjuang di bentuk yang lain. Nah, kalian ini yang masih sekolah punya cita-cita ingin jadi apa, raih dong cita-cita. Ini kan dari pembicaraan saya sama Pak Zulkifli, gimana prosesnya Pak Zulkifli menjadi komandan sekaligus pernah menjadi kepala sekolah SMK penerbangan angkasa, lalu diceritakan juga gimana beliau mulai dari kecil sudah bercita-cita. Kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa dalam meraih cita-cita itu kita itu jangan mudah menyerah ya Pak ya. Selagi cita-cita kita belum tercapai itu kita harus berjuang. Iya. Dan itu untuk pesan juga untuk terkhusus untuk anak SMK penerbangan juga dari Pak Zulkifli tadi, bahwa jangan mudah menyerah jika cita-cita kalian belum tercapai. Sesuai dari apa yang tadi kehidupannya Pak Zulkifli juga kita bisa ambil positifnya, kita bisa ambil juga untuk penyemangat kita ke depannya. Dan ini kita sudah ada di akhir pembicaraan ya Pak ya. Kita bisa mengakhiri pembicaraan kita sampai sini. Terima kasih juga untuk kehadirannya. Jangan bosan-bosan lagi datang, boleh datang untuk mampir lagi kalau ada pasti kalau saya mampir pasti. Gak usah bosan ya Pak ya, jangan bosan. Dan kita pun juga open ke Pak Zulkifli, kapanpun mau ke sini juga kita terima dengan senang hati. Dan untuk podcast kali ini kita akhiri sampai sini dari saya, dan tunggu video selanjutnya dengan cerita dan bintang tamu yang lebih menarik lagi dan seru lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.